Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Saenal Puspitasari dan rekan saya Nur Zalfa Maulida, Putri Nur Aziza, Desi Salsabila, dan Nadira Ratra. Pada video kali ini, kami ingin mempersembahkan materi mengenai video pembelajaran tentang teori pembelajaran humanistik. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai? Baik, tadi saya sudah men-share materi tentang teori belajar humanistik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bermain game. Gamenya itu, nanti nama kalian saya spin, saya sudah menyiapkan spinannya. Nanti ada nomor 1-12, kalian pilih. Di situ ada pertanyaan. Nah, untuk sekarang 2 nomor dulu untuk masing-masing orang. Jika masih ada waktu, kita lanjut. Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Nomor pertama. Nadira Ratra. Ibu. Nadira, boleh disiapkan. Oh ya, kita sifatnya open book ya. Baik, Bu. Jadi kalian boleh buka buku. Silakan Nadira, mau nomor berapa? 2. 2. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan guru dalam menerapkan teori pembelajaran humanistik? Sebentar, Bu. Ya, Baik, Bu, izin menjawab. Apa yang harus dilakukan guru dalam menerapkan teori pembelajaran humanistik? Peran guru dalam pembelajaran humanistik ialah menjadi fasilitator bagi siswa. Guru memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar, memfasilitasi pengalaman belajar, dan mendampinginya untuk mencapai tujuan belajar. oke, benar ya, Nadira. Terima kasih. Ibu. Kita lanjut ke nama berikutnya. Oke. Putri Nur Aziza. Saya, Bu. Ya, Putri. Mau nomor berapa, Putri? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Apa kelebihan dari teori belajar humanistik? Baik, Bu. Kelebihan teori belajar humanistik adalah meningkatkan kualitas belajar dan pengembangan potensi individu. Dalam teori ini, siswa diberikan kebebasan untuk menemukan cara belajar yang sesuai dengan mereka, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Bagaimana, Bu, jawaban saya? Oke, benar ya, Putri. Terima kasih, Bu. Kita lanjut. Ya,
Kita lanjut nama berikutnya. Siapakah dia? Oke. Nur Zalfa Maulida. Baik, Bu. Nur Ya. Zalfa. Nomor berapa Nur Zalfa? 12. Berapa? 12. 12. Bagaimana pandangan teori belajar humanistik terhadap guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar? Baik, saya izin menjawab. Jadi, dalam pembelajaran humanistik, seorang guru tidak bertindak sebagai guru yang hanya memberikan asupan materi yang dibutuhkan siswa secara keseluruhan. Namun, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan partner dialog. Itu saja, Bu, jawabannya. Oke, masuk ya, benar ya. Ya. Kita spin nama berikutnya. Siapakah dia? Pak Nadira. Nadira Ratra. Nadira Ratra. Baik, Bu. Mau nomor berapa Nadira? Nomor 6. Nomor 6. Apa tujuan dari teori belajar humanistik? Baik, Bu, saya izin menjawab. Tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seseorang pendidik harus mampu mengarahkan menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Oke, benar ya Nadira. Ibu. Kita lanjut. Karena tadi Nadira udah 2, kita eliminasi. Oke. Putri Nur Aziza. Saya, Bu. Putri, Saya milih nomor mau nomor berapa Putri? 9, Bu. 9. Bagaimana aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran? Silahkan Putri. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Saya izin menjawab, Bu. Bagaimana aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran? Yaitu aplikasi teori humanistik lebih menonjolkan kebebasan setiap individu atau setiap seseorang dalam memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran, dalam teori ini, peserta didik berperan sebagai subjek didik. Peran guru dalam pembelajaran humanistik ini adalah sebagai fasilitator, Bu. Bagaimana, Bu? Ya, benar. Peran guru sebagai fasilitator. Kita lanjut. Selanjutnya. Oke. Nur Zalfa. Baik, Bu. Nur Zalfa mau pilih nomor berapa, Nur? Nomor 4. Apa
Apa saja karakteristik teori belajar humanistik? Baik, Bu. Bentar. Jadi karakteristik teori belajar humanistik itu, ciri-ciri teori belajar humanistik menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, dan mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, dan mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Mana, Bu? Oke, benar ya, Nur Zalfa. Ya, baik. Yang terakhir, tinggal Desri Salsabila ya. Desri, mau pilih nomor berapa? Nomor 7, Bu. 7. Apa yang dimaksud dengan teori belajar humanistik? Silakan. Teori humanistik adalah bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Tidak heran jika penganut teori humanistik beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Itu, Bu. Oke, benar ya. Semuanya sudah 2-2. Bagaimana? Apakah masih ada waktu lagi? Saya masih satu, Bu. Saya baru satu pertanyaan. Oke, Desri. Baru satu. Mau pilih nomor berapa lagi, Desri? Nomor 10. Silahkan. Apa saja contoh dari penerapan teori belajar humanistik? Apa saja contoh dari penerapan teori belajar humanistik? Yang pertama, ada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang ketiga, penekanan pada motivasi dan keterlibatan siswa. Yang keempat, pengembangan potensi dan aktualisasi diri siswa. Itu, Bu. Oke, itu bisa ya masuk contoh dari penerapan teori belajar humanistik. Bagaimana sisa 3? Apakah waktunya masih banyak atau sudah selesai? Waktunya sudah habis, Bu. Oh, sudah habis ya. Berarti kita tutup ya. Iya, Bu. Oke, game sudah selesai. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, teori belajar humanistik itu merupakan suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan prestasinya. Salah satu prinsip teori belajar humanistik itu bahwa manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami, yang artinya seseorang secara alamiah memiliki rasa ingin tahu dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi terhadap dunianya. Baik, bagaimana dengan game tadi? Kalian sudah paham kan berarti ya? Paham, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita tutup ya sampai sini. Terima kasih telah mengikuti pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya. Baik, Bu.